selamat siang. Selamat datang di diskusi refleksi kasus yang sudah rutin kita adakan setiap bulannya. Sebelum kegiatan dimulai, yang telah dihadiri Karu Bapak Dedik, dipersilakan untuk membuka kegiatan refleksi diskusi kasus pada hari ini. Saya persilakan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Saya Karu Ranap Nama Dedik, membuka kegiatan RDK hari ini. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator ya. Baik. Hari ini kita akan melakukan refleksi kasus yang telah kita sepakati sebelumnya, yaitu tentang tipoid. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu waktu diskusi kita hari ini. Bagaimana kalau diskusi kita laksanakan kurang lebih 60 menit? Bagaimana teman-teman? Setuju. Baik. Seperti biasa, diharapkan semua peserta dapat mengikuti diskusi dengan baik dan mengikuti perjalanan diskusi dengan aktif. Untuk acara hari ini, materi akan disajikan oleh Perawat Ayu, Perawat Citra, dan Perawat Laksmi. Kurang lebih selama 15 menit. Dilanjutkan diskusi selama 30 menit. Kepada penyaji dipersilakan untuk menyampaikan materi dan kesimpulan akan disampaikan oleh notulen untuk diakhiri diskusi selama 5 menit. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selamat siang, saya Perawat Ayu. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang tipoid pasien S. Pasien S sudah dirawat selama 5 hari, demam masih naik turun, mual muntah dan tampak lemas. Tipoid adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Salmonella typhi. Salmonella menginfeksi targetnya dengan berada pada aliran darah dan usus. Selamat siang, baik saya Perawat Citra akan menyampaikan mengenai diagnosa keperawatan yang diambil yaitu hipertermi. Dari diagnosa tersebut, intervensi yang telah kita lakukan untuk hipertermi adalah yang pertama, observasi tanda-tanda vital untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, berikan kompres hangat untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga, anjurkan minum banyak 1.500 sampai 2.000 cc untuk mengganti cairan tubuh yang menguap akibat hipertermi. Yang keempat, anjurkan pemakaian baju berbahan tipis dan menyerap keringat untuk menjaga agar klien merasa nyaman dan mengurangi penguapan tubuh. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan dokter dengan pemberian antipiretik dan juga antibiotik untuk mengurangi panas dan infeksi. Dan untuk diagnosa selanjutnya akan disampaikan oleh Perawat Laksmi. Terima kasih, saya Perawat Laksmi akan menyampaikan diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Sedangkan intervensi untuk masalah nutrisi yaitu 1. Jelaskan pada pasien dan keluarga tentang manfaat makanan dan nutrisi untuk meningkatkan motivasi makan. 2. Beri nutrisi dengan lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas, dan hidangkan saat masih hangat untuk meningkatkan asupan makanan karena mudah ditelan. 3. Berikan makanan yang bervariasi agar pasien tidak merasa bosan dan nafsu makan meningkat. 4. Sajikan makanan dengan sedikit tapi sering untuk menghindari mual dan muntah. 5. Anjurkan menjaga kebersihan mulut untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut dan meningkatkan nafsu makan. 6. Kolaborasi dengan dokter pemberian antasida untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Dari apa yang telah kita lakukan sesuai intervensi yang ada, tetapi pasien belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Baik, langsung saja. Jika ada yang ingin disampaikan dari teman-teman, silakan untuk menyampaikan satu persatu. Saya persilahkan. Selamat siang, saya Perawat Santika mau bertanya, bagaimana demamnya pasien tersebut? Apakah demamnya seluruh tubuh atau bagian atas saja atau bagaimana? Pasien dengan demam yang tidak kunjung turun, kita harus waspada dan hati-hati. Apalagi pasiennya demamnya mulai dari leher ke atas. Ketika demam seperti itu, kita harus mengecek suhu di dahi, jangan hanya mengecek suhu di aksila saja. Di aksila hasilnya sudah tinggi, bisa saja di dahi itu lebih tinggi dengan kriteria demam semacam itu. Masalah yang bisa timbul ketika kita tidak melakukan itu, panas yang tinggi mulai dari leher ke atas itu biasanya menyebabkan penurunan kesadaran jika kita lewatkan. Baik, selamat siang, saya Perawat Sri, izin menjawab ya, itu benar. Saya juga pernah menemukan kasus dengan pasien seperti itu. Kemudian ketika pasien demam, sudahkah kita mengompresnya dengan benar? Kompres yang benar yaitu menggunakan air hangat dan dikompres di bagian lipatan-lipatan tubuh. Sebagian besar keluarga pasien itu hanya mengompres di bagian dahi saja, sehingga kita harus memberikan contoh kepada pasien dan keluarga untuk melakukan kompres dengan cara yang benar. Oh iya, termometer kita yang di luar hanya termometer aksila. Kita ada yang buat di dahi tapi masih di dalam lemari penyimpanan alat. Kita bisa gunakan itu untuk memonitor suhu. Oke, bisa dilanjutkan ke masalah yang lain. Dan permasalahan yang biasa muncul itu pasien tidak mau makan. Keluarga tidak bisa memaksa pasien dengan baik.
kita meminta kepada keluarga untuk selalu memberikan makanan sedikit-sedikit. Pasien yang masih sulit makan, kita harus menanyakan makanan kesukaannya apa. Tetapi keluarga harus tahu makanan yang seperti apa yang baik untuk pasien tipoid. Selamat siang, saya perawat Cynthia. Izin menambahkan untuk diet pasien tipoid adalah diet lunak rendah lemak. Terus biasanya petunjuk diet yang dianjurkan oleh dokter antara lain makanan yang cukup seperti cairan, kalori, vitamin dan protein, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang dan tidak menimbulkan banyak gas, dan makanan lunak diberikan selama istirahat. Baik, selamat siang. Saya perawat Dian. Izin menambahkan ada yang mengatakan juga makanan rendah serat dan rendah sisa. Maksudnya rendah sisa bertujuan untuk memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi yang sedikit mungkin meninggalkan sisa, sehingga dapat membatasi volume feses dan tidak merangsang saluran cerna. Untuk makanan-makanan yang dianjurkan itu kira-kira bagaimana? Selamat siang, saya perawat Andin. Izin menambahkan contoh-contoh makanannya ya. Dari sumber karbohidrat ada beras ditim, kentang rebus atau tepung-tepungan di bubur atau di puding. Dari sumber proteinnya ada tahu, tempe, telur direbus, daging, ayam direbus sampai empuk. Kalau sayurannya ada sayuran yang berserat rendah seperti buncis, bayam, labu siam, tomat, dan wortel. Sayuran bisa ditumis atau direbus. Untuk buah-buahan dan minumannya ada buah yang tidak banyak menimbulkan gas dan tidak dimakan beserta kulit dan bijinya seperti pepaya, pisang, jeruk, alpukat. Buah yang menimbulkan gas itu seperti nangka dan durian. Dan untuk minumannya ada teh encer boleh, tapi lebih baik air putih. Oh iya, kalau masakannya itu apakah boleh yang pedas-pedas itu? Kira-kira? Ya benar, tidak boleh ya. Baik, ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Waktu masih sisa kurang lebih 5 menit. Cukup saja ya. Baik, untuk notulen silakan sampaikan hasil diskusi refleksi kasus kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada notulen. Selamat siang, saya perawat Mei Astungkara. Diskusi hari ini telah berakhir. Dapat saya simpulkan bahwa pasien dengan tipoid harus dilakukan pemantauan suhu dengan benar, yaitu selain mengecek di dahi juga mengecek di daerah aksila. Kemudian untuk kompresnya yaitu dengan kompres hangat dan dengan benar-benar memberitahu keluarga untuk melakukan kompres dengan benar. Kemudian untuk diet makanannya adalah diet lunak dan rendah serat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, karena diskusi telah selesai, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya jangan lupa mengisi daftar hadir di lembar yang sudah disiapkan. Saya akhiri diskusi hari ini. Selamat siang. Om Santi.